Nama saya Romo Mikael Endro Susanto, dan saya di gereja ini adalah sebagai bertugas sebagai pastor paroki di gereja. Dan sejarahnya berdiri gereja ini pertama-tama ya dulu pada tahun 1970-an ya. Di sini ada sekitar 12 kakak ya, keluarga Katolik di tempat ini. Lalu mulai lagi mengalami perkembangan di daerah Bojong ini karena Keuskupan Bogor ini adalah merupakan penopang lah, penyangga dari Keuskupan Jakarta ya. Dan akhirnya daerah ini juga mengalami perkembangan, mulai banyak perumahan-perumahan dibangun di daerah sini. Nah, ketika dibangun perumahan-perumahan itu juga semakin bertambahlah umat Katolik ya. Dan ketika berkembang dan akhirnya di sini mulai dijadikan sebuah lingkungan. Lingkungan itu adalah merupakan bagian dari gereja katedral ya. Lalu setelah menjadi lingkungan itu semakin bertambah lagi umat ya, akhirnya ditingkatkan menjadi wilayah ya. Dulu masih satu wilayah terdiri dari 5 lingkungan. Sekarang ini sudah terdiri dari 4 wilayah dan 16 lingkungan. Dan umatnya sudah sekitar 2000, kurang lebih lah 2700-an yang tercatat di tempat ini. Gitu. Lalu dasar pemberian nama ini sebenarnya menyangkut peristiwa tahun 2016. Saat itu adalah Bapak Paus Fransiskus menetapkan tahun itu adalah sebagai tahun jubileum ya, sebagai tahun jubileum dan tahun kerahiman ilahi juga ya. Lalu saat itu saya berbicara dengan Bapak Uskup, berbicara tentang wilayah gereja ini akan diberi nama apa gitu loh. Lalu tercetuslah saya dengan Bapak Uskup itu adalah dengan memberi nama Santa Faustina. Dan dengan pemberian Santa Faustina itu, karena itu tahun kerahiman ilahi, dengan harapan proses perizinan gereja itu berjalan dengan lancar karena berkat dari kerahiman Tuhan. Dan ternyata itu memang berjalan dengan baik, perizinan itu ya, sehingga kita bisa merevitalisasi ya di tempat ini menjadi sebuah gereja untuk umat. Dan akhirnya oleh Bapak Uskup pun paroki ini ditetapkan sebagai pusat kerahiman ilahi. Karena di Keuskupan Bogor ini sekarang ada 28 paroki ya. Dan Bapak Uskup pengen mempunyai tiap paroki itu kekasannya masing-masing. Ya, Santa Faustina, dia adalah keluarga besar ya. Kakak beradik kalau tidak salah 10 orangan ya beliau itu. Dan mereka tuh dari keluarga miskin gitu loh. Lalu Santa Faustina itu mendapatkanlah penampakan Tuhan Yesus yang menampakkan diri ya dengan menggunakan jubah putih dengan 2 sinar ya. Lalu dia ya menyampaikanlah semacam panggilan kepada Santa Faustina. Nah, Santa Faustina itu dulu nama kecilnya itu adalah Helena ya. Lalu dia untuk dipanggil untuk menjadi seorang suster ya. Dan itu dia perjuangkan gitu kan. Tapi ketika dia menyatakan diri untuk masuk kepada sebuah biara, ternyata itu ditolak oleh orang tuanya, khususnya bapaknya.
Ya bapaknya mengatakan kita dari keluarga miskin, dari keluarga nggak mampu, nggak usah berpikirlah kamu masuk biara, karena keluarga pun juga tidak sanggup untuk membiayai atas itu semuanya, sementara masih ada adik-adik atau apa yang harus dihidupi, ya maka bapaknya meminta lebih baik kamu bekerja sajalah untuk membantu kehidupan keluarga. Berbicara tentang soal kepemimpinan gereja, ya yang tadi sudah saya katakan, gereja ini terbangun tidak secara tiba-tiba begitu. Tapi ini adalah merupakan pecahan bagian dari katedral, ya. Nah, berbicara katedral, kita juga tidak melepaskan diri dari pimpinan kita, yaitu Bapak Uskup yang dipercaya memimpin sebuah keuskupan. Nah, Bapak Uskup memimpin sebuah keuskupan, itu dia tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri. Ya, nah maka Bapak Uskup itu dibantu. Misalnya ada yang dikatakan staf kuria, ya itu yang terdiri dari ada fikjen, ada fikjut yang mengurusi hukum, ada ekonom yang mengurusi keuangan, sekjen yang mengurusi membantu Bapak Uskup dalam hal administrasi, lalu juga ada fikep ya yang membantu Bapak Uskup dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi di bawah itu Bapak Uskup juga dibantu oleh komisi-komisi. Ya. Lalu untuk menjalankan reksa pastoralnya, Bapak Uskup juga tidak bisa berjalan sendiri, maka di tingkat-tingkat paroki, nah itu ada yang membantu Bapak Uskup, yaitu siapa? Pastor paroki. Seperti saya adalah pastor paroki. Saya pun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah maka kami ada rekan di sini. Selain ada pastor paroki, ada pastor vikarisnya. Pastor vikarisnya di sini ada Romo Hendrik, ada Romo Heri, dan ada frater juga yang sedang menjalankan tahun orientasi pastoral. Tetapi bahwa ini tidak cukup juga. Untuk mengelola paroki ini, saya pun juga dibantu oleh umat. Nah umat yang khusus yang saya pilih untuk membantu saya, itu ada, yaitu DPP, yaitu Dewan Pastoral Paroki. Ya terdiri dari ketuanya, udah pasti itu pastor paroki. Wakil ketuanya, baru umat, lalu ada koordinator bidang, lalu ada seksi-seksi. Nah mereka yang menjalankan tugas-tugas itu bersama-sama. Nah selain Dewan Pastoral Paroki, ya ada menyangkut harta benda gereja. Nah untuk urusan harta benda gereja, Pastoral Paroki itu dibantu oleh siapa? DKP, Dewan Keuangan Paroki. Nah siapa Dewan Keuangan Paroki? Ketuanya tetap itu Pastoral Paroki, ya. Lalu wakilnya itu ada umat, ada sekretaris, ada bendaharanya, lalu ada yang menangani bidang-bidang tertentu. Nah, di bawah itu semuanya ada juga dibantu oleh ketua wilayah. Ketua wilayah dibantu juga oleh ketua lingkungan. Nah, sehingga inilah yang menjadi proses kepemimpinan dalam gereja, karena ya untuk mengelola gereja, untuk mewujudkan sebuah keselamatan itu ya tidak bisa ditangani sendiri. Maka Paus Fransiskus mengatakan keselamatan itu harus diperjuangkan bersama-sama, harus ada kerjasama dalam hal itu. Itu adalah kepemimpinan yang ada di gereja. Waktu ibadah di tempat ini untuk sementara ya, kami mengadakan 2 kali misa ya, ibadah. Itu adalah hari jam 7 pagi, hari Minggu aja. Jam 7 pagi dengan jam 10. Nah ini kami sedang mau mengupayakan akan ada penambahan jadwal misa. Nggak tahu mungkin nanti mulai Januari atau apa. Akan kami tambahkan untuk nanti hari Sabtu sore. Karena apa? Karena sekarang dengan 2 kali misa, kalau pagi ini sini penuh, di luar sudah penuh ya. Tapi kalau yang jam 10 itu bukan hanya di luar sana, tapi juga sudah sampai di kebon, ya, untuk ikut ibadah itu. Dan karena tadi sudah saya katakan paroki ini punya kekhasan sebagai pusat kerahiman ilahi. Nah, setiap minggu ketiga jam 10 itu kami misalnya berbeda dengan paroki-paroki yang lain, ya. Kami di sini menghidupi difusi kerahiman ilahi itu, maka setiap minggu ketiga jam 10 kami di sini mengadakan misa kerahiman ilahi, adorasi kerahiman, ya, dan dengan penyembuhan juga.
Dan itu banyak dari Jakarta, dari mana datang ke tempat ini ya untuk mendapatkan kerahiman itu. Saya Antonius Bagia Sutrisna, jabatan saya di sini untuk sementara di tim DKP, bagian pemeliharaan sarana prasarana gereja. Konsep kita yaitu konsep ekologi, jadi bangunan alam atau keadaan alam dipadu dengan bangunan buatan, tapi harus ada keselarasan. Sehingga semua tanaman yang ada di sini tidak ada yang kita tebang, bangunan kita sesuaikan dengan situasi alam yang ada, termasuk gereja. Makanya motif-motifnya dengan bata, itu kan cenderung ke alam. Beton-betonnya agak berkurang, roster, warnanya cenderung ke merah. Bata itu yang mendapatkan nuansa alam, sehingga orang masuk itu udah langsung tidak ada perubahan dengan situasi alam yang ada. Di dalam gereja, khusus di ruangan gereja itu ada panti umat. Panti umat itu tempat untuk duduk umat. Ada panti imam, itu untuk imam membawakan misa atau altar. Ada sang Kristi di sebelah panti imam. Di sebelah, kalau kita menghadap ke altar, di sebelah kiri panti imam, itu ada sang Kristi, itu tempat alat-alat untuk misa dan persiapan ganti baju dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tempat ruangan sound untuk pengendalian sound, sistem, dan listrik. Di luar gereja ada sekretariat, pasturan. Pasturan itu tempat untuk beristirahat romo. Itu terpadu, ada dapur, ada ruang makan, ada ruang doa, ruang tidur romo. Terus ada tambahan lagi, di komplek pasturan itu juga ada ruang adorasi, yang dimana di dalamnya disimpan relikwi pelindung kita, Santa Faustina. Terus juga untuk sakramen Maha Kudus disimpan di ruang adorasi. Di sebelahnya ada ruang untuk khusus kalau kita difusi dengan Maria, jadi ada gua Maria kecil di komplek pasturan. Sebelah depannya ada sekretariat gereja, jadi setiap kali ada peziarah, koordinasi dengan kesekretariatan supaya pengaturan orang ziarah tidak akan kacau, karena banyak setiap Sabtu Minggu itu biasanya ada ziarah. Di luar itu, di kebun yang luas ini ada Jalan Salib Kerahiman, yang dimana Jalan Salib Kerahiman hampir sama dengan Jalan Salib Bunda Maria, tapi goal terakhirnya di Plaza Kerahiman. Plaza Kerahiman yang ada di depan itu. Nah, di sebelah Plaza Kerahiman, karena kita kader Kerahiman itu punya salah satu tugas mendoakan arwah yang sudah meninggal. Makanya di sebelahnya ada untuk penyimpanan abu. Keistimewaannya di sini, kalau biasanya penyimpanan abu kan di rumah sakit atau di tempat itu tidak didoakan setiap hari. Kalau di tempat kita, doa misa pagi itu di sebelah penyimpanan
Abu atau di Plaza Kerahiman. Jadi setiap saat arwah yang ada di sebelah itu didoakan kita setiap hari. Terus kita berputar, ada pos, ada tempat parkir atau untuk garasi Romo, tapi dipadu dengan untuk jualan makanan biasanya Sabtu Minggu rame. Sama sebelahnya ada toilet putra dan putri. Di belakang sana ada kafe rohani. Sebelahnya lagi ada toko rohani. Kurang lebih situasi yang ada di situ itu, dan satu lagi ada gazebo di tengah itu untuk kumpul yang rencananya nanti relikwi itu akan disemayamkan di situ, nanti akan dirombak menjadi ruangan khusus sehingga orang yang ziarah di sini mau doa di relikwi langsung ada di tengah-tengah. Nah, kalau untuk patung-patung mulai dari ujung kita mau masuk di Jalan Salib, yang pertama Yesus berdoa di Getsemani, itu yang pertama. Yang kedua masuk di pengadilan, makanya ada background yang pemerintahan pertama itu Kolosium, itu simbol aja sebagai Kolosium pengadilan lah. Setelah itu berjalan sampai ke terakhir Yesus meninggal di patung Pieta, ada di sebelah sana. Patung Pieta, dan selanjutnya kalau patung yang ada di dalam itu kan udah rutin ya, seperti Yesus dan Bunda Maria di dalam gereja wajar. Terus kalau yang patung tambah-tambah yang di belakang ini ada Santo Mikael, dan ini malaikat kecil aja. Jadi yang terakhir ini Yesus, Hati Kudus Yesus. Sebetulnya bangunan kita tuh prinsipnya revitalisasi. Awalnya di belakang kita, gedung yang induk itu, kita punya gedung gereja tapi lantai 2. Tapi lantainya masih kayu. Lah waktu itu kita mikir, waktu itu umat kan belum banyak. Ketika kita menjadi paroki, umat kita mulai banyak, makanya tercetuslah bahwa gedung ini kurang lebih ada 12 kali 24 itu kita renovasi, kita revitalisasi, kita kembangkan ke kanan menjadi sayap sedikit ini sama ke belakang sedikit. Itu menjadi gereja induk yang bisa. Dulu kalau kita misa itu dari, kalau Mbak tadi ke belakang, kan ada depan Gua Maria kan masih ada altar kecil itu, yang nempel itu. Kita muter itu, ada kursi sampai ke lorong-lorong, sampai ke gedung ini. Nah setelah kita dijadikan paroki, kita mempersiapkan untuk bisa misa bareng, makanya kita revitalisasi. Yang masih utuh tidak ada perubahan, pasturan yang di belakang. Itu bangunan lama. Jadi bangunan gereja ke sini itu bangunan baru. Kafe ini dulu gudang, kita sulap menjadi kafe dengan toko rohani. Itu dulu gudang gede. Saya Daniel Egi Bunatua Sihombing. Saya di sini sebagai wakil dari umat, wakilnya Romo Endro. Saya wakil dari umat karena Romo Endro punya wakil juga, untuk pastorannya ada 2. Tapi kalau dari umat adalah saya wakilnya. Kalau pengurusan di gereja, di sini tentunya kalau kepengurusan di gereja sendiri untuk pemilihan Romo itu jelas dari Bapak Uskup. Tapi kalau kepengurusan dari umat itu tentunya dari gereja kita atur melalui ada suatu badan yang kita bentuk, lalu kita memilih umat-umat yang pantas dan berhak menjadi pengurus di DPP ini. Kalau kepemimpinan di gereja, pemimpinnya tentu Romo Endro sendiri. Tapi kalau kepengurusan di DPP, kita per 3 tahun kita pasti ganti pengurus. Ini banyak sekali departemennya di DPP tentunya, ada bidang sosial tentunya.
bidang sosial di sini ada bidang kemasyarakatan, bidang urusan wanita, terus ada bidang PSE tentunya. Di sini ada kadilarsa, lalu ada bidang tenaga kerja, juga kesehatan, juga ada bidang umum termasuk yang lain-lain, termasuk bidang kerohanian, juga bidang yang terakhir adalah MSI, Master Sistem Informasi, yang ada itu mengurus data seluruh umat yang ada di Paroki Santa Faustina. Ini ada banyak ya, kalau di kita sendiri tentunya, kalau pengurus gereja sendiri, kalau kerja bakti tentunya pasti kita lakukan. Tapi kalau untuk yang di luar, kami juga biasanya bersama-sama dengan pengurus Gladi Kelurahan dan Kapolsek di sini biasanya melakukan kebersihan di lingkungan di daerah kita sendiri. Tentunya di luar kita juga sama-sama mengerjakan itu untuk berjalan bersama di sana. Kalau kegiatan rapat, tentunya di sini kita per 3 bulan ada kegiatan rapat di DPP dan DKP sendiri masing-masing mengadakan rapat-rapat khusus membicarakan program-program yang telah disampaikan di tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 itu apa saja yang akan dijalankan, itu kita akan rapatkan bersama-sama, lalu kita bertanya kira-kira program apa yang belum dijalankan dan apa kendalanya, itu pasti kita pertanyakan. Nama saya Yohanes Suyatno, saya mantan Wakil Dewan Keuangan Paroki periode 2021-2024. Saat ini masih aktif di Panitia Pengurus Gereja, serta sebagai pengurus lingkungan Santo Fransiskus Asisi wilayah Santo Petrus. Gereja ini berdiri tahun 2021. Saat berdiri ada 600 KK. Saat ini telah naik berjumlah 800 KK, kurang lebih 2.600 warga. Umat di Paroki Santa Faustina sebagian besar adalah dari etnis Jawa, kemudian dari Batak, Nusa Tenggara Timur, juga sebagian dari Sunda, dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Ya, usia 50% itu usia produktif. Jadi di atas SMA sampai umur 56. Itu melebihi 50% dari umat yang ada di paroki ini. Domisili ada di 3 kecamatan. Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, dan Kecamatan Sukaraja. Kalau komunitas umat itu ada yang berdasarkan hobi, ada keagamaan, ada yang mengikuti hobi olahraga, ada yang musik. Kalau keagamaan termasuk di situ misalnya paduan suara. Umat di sini mengikuti beberapa kegiatan kategorial seperti Simeon Hana, ini untuk lansia. Kemudian ada Senakel yang mendoakan para imam. Kemudian Lego Maria, ada KKI, kelompok Rahiman. Serta juga ada yang di luar gereja sebagai ormas, yaitu Wanita Katolik Republik Indonesia. Ada doa, ada bakti sosial, ada nyanyi-nyanyi, peribadatan. Ya puji Tuhan, selama ini di sini cukup lancar. Tadi jumlah umat itu rata-rata per tahun bisa bertambah 50 KK tiap tahun. Sedikit saja mungkin semacam kendala itu jarak mereka, tempat tinggal mereka dan akses ke gereja. Tapi puji Tuhan sekarang sudah ada angkot yang melewati depan gereja sehingga sudah cukup lancar. Sebagian besar mungkin memang mereka bekerja di Jakarta, sehingga kegiatan-kegiatan gereja ini kadang mereka ya harus meluangkan waktu, misalnya pertemuan malam atau hari libur itu. Tentu saja gereja ini memang dimaksudkan supaya punya peran dan bermakna bagi masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan konkret yang dilakukan dalam kegiatan keagamaan, misalnya di dalam Lebaran ada bakti sosial, Imlek,
bagi takjil. Demikian juga kalau perayaan-perayaan Paskah, Natal, mereka juga membantu dan terlibat dalam kepanitiaan gereja. Juga ada UMKM yang ini melibatkan masyarakat sehingga setiap hari Minggu atau ketika ada peziarah-peziarah, mereka juga berpartisipasi untuk menyediakan makanan, snack, itu yang bisa menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dan kebermanaan gereja bagi lingkungan.